Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau menceritakan kronologiku pakai behel, proses, dan juga spill biaya. Nah, yang pertama adalah kenapa aku pasang behel, karena aku penderita gigi underbite, gigi yang sangat tidak normal dari 7 kasus ya. Nah, dan benar-benar sangat harus ditangani sih saat itu, tapi aku baru bisa pasang behel di usiaku yang 23 tahun, dan alhamdulillah aku membiayai sendiri. Jadi memang dulu itu terkendala biaya karena tidak mungkin aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu ya. Jadi aku langsung nabung gitu untuk menyembuhkan letak gigiku ini ya, biar bisa normal, senyumnya bisa lebar, cantik gitu ya. Jadi bener bukan karena fashion ya, tapi benar-benar aku ingin menyehatkan posisi gigi agar kalau makan itu juga normal menggigitnya. Yang pertama, aku harus mencari klinik dokter yang spesialis bedah mulut. Alhamdulillah aku menemukan di daerah Pasar Pahing, EF Dental. Itu dokternya Dr. Gigi Fazlur Rahman, benar-benar spesialis bedah mulut. Aku sudah cari Instagramnya, cari semua media sosialnya, sudah aku telusuri. Kliniknya juga sudah ada perizinan begitu ya, sudah ada sertifikatnya juga, dan itu sangat aman bagi saya. Nah, lanjut, setelah itu aku harus cetak gigi. Nah, cetak gigi ini memakan biaya 450.000 atas dan juga bawah. Nah, cetak giginya itu untuk melihat bagaimana kondisi gigiku sampai belakang ya, dan gigiku itu untuk nanti akan segera diproses untuk dokter. Lanjut aku ke Simalab. Nah, dari Simalab itu aku harus rongsen kepala dan juga rahang kanan dan kiri itu ya, semuanya memakan biaya hampir 770.000. Kemudian lanjut besoknya aku pasang behel. Nah, untuk biaya behelnya sendiri itu hampir 7 juta, tapi karena saat itu ada diskon, aku mendapatkan harga sebesar 5 juta. Nah, setelah itu lanjut, setelah pasang behel memakan proses hampir 4 jam. Di malamnya itu aku tidak bisa tidur, emang benar-benar ngilu, sakit semuanya. Jadi hanya obat yang bisa membuat aku tidur. Besoknya aku nggak bisa makan yang nasi, nggak bisa. Jadi harus makan yang sangat-sangat lembut kayak bubur gitu, sama jus, sama jenang gitu, roti gitu ya, sama oat gitu. Jadi aku makan-makannya seperti itu selama seminggu. Nah, di minggu kedua itu sudah sangat membaik. Jadi sudah kayak kerasa gitu ya, udah ada perubahan gitu. Nah, lanjut kontrol yang pertama. Jadi setiap 3 minggu sekali harus kontrol. Kontrol yang pertama aku mencabut gigi yang sebelah kanan. Nah, ini dicabut gigiku. Untuk menarik gigi itu harus ada yang dikorbankan. Kemudian ini tidak sakit sih, tidak sakit karena memang sudah lubang banyak, jadi memang harus dicabut gitu kan. Nah, setelah cabutan gigi ini itu ada yang dipasang karet. Jadi sini ke sana sini dipasang karet elastik untuk benar-benar menarik gitu ya. Di kontrol yang kedua aku harus mencabut gigiku yang sangat sehat ini, jelas ini ya. Itu dicabut dan memakan proses waktu hingga 2-3 jam. Karena itu panjangnya hampir 3 cm ya, giginya memang panjang. Saat itu benar-benar sangat diuji kesabaran, diuji untuk ketahanan ya. Sempat ingin mengakhiri untuk mencopot behel karena tidak kuat, tapi aku harus benar-benar kembali ke niat awal, ingin giginya sehat begitu ya. Jadi alhamdulillah aku bisa melewati itu. Setiap 4 jam aku harus minum obat saat itu. Jadi sangat-sangat mengganggu aktivitas, apalagi aku ngajar. Jadi ngajarku juga sangat
tidak maksimal saat itu, jadi sempat tertidur, sempat sangat terhambat gitu ya KPM-nya. Lanjut setelah itu aku di kontrol yang ketiga, dokter menyarankan elastiknya dirubah lagi, jadi dari karet sebelah sini sampai karet sebelah sini, dan juga yang bawah ini sudah berbeda lagi behelnya. Nah lanjut di bulan yang ketiga, tepat kontrol yang ke-6 itu sudah ada perubahan guys. Jadi ini gigiku sudah maju 2, jadi ini udah maju 2. Awalnya kan gini, awalnya gini, terus gini dan sudah bisa menggigit gini. Nah di bulan ketiga sudah terlihat 50% saat itu. Kemudian lanjut saat ini aku harus memasang elastik di sini. Jadi kalau kalian ingin tahu, aku praktekkan dulu ya. Oke, aku praktekkan. Ini adalah elastik dari dokter. Nah di bulan ini yang harus pasang ini guys. Nah untuk mengaitkan begini, terus ini juga harus di sini. Nah jadi ini gunanya adalah untuk menambah maju volumenya agar lebih maju lagi gitu ya. Lanjut setelah itu di bulan ini tuh sudah banyak gitu ya perubahannya, karena memang sudah aku lampaui hampir 4 bulanan gitu aku pakai behel, jadi sangat-sangat nyaman banget. Cuma banyak orang yang gini julid gitu ya, dikira aku fashion dan lain sebagainya, tapi aku nggak usah terlalu difikirkan, itu sudah pribadi kita masing-masing. Yang penting kita fokus ke kesehatan kita, memang benar-benar ingin giginya sehat normal kembali begitu. Jadi buat kalian yang ingin pasang behel kemudian mau perawatan, kalian harus siapkan mental dan juga benar-benar kantong uang yang banyak. Setiap kontrol aku menghabiskan uang 200.000. Jadi kalau di total untuk biaya behelnya sendiri serta cetak gigi dan ronsen itu hampir 6. Di total secara keseluruhan aku sudah total dari biaya kontrol itu 200.000 per kontrol, dan ini sudah kontrol yang ke-7. 2 dikali 7 1.400.000, kemudian ditambah biaya behel kemarin itu hampir 6 juta ya, karena bersihnya itu semuanya 6 juta dari cetak gigi, ronsen dan juga biaya behelnya. Jadi hampir sekarang 8 juta teman-teman, hampir 8 juta. Tapi insya Allah memang rezeki Allah yang ngasih, jadi kita harus benar-benar semangat untuk sehat dan merawat yang Allah berikan secara cuma-cuma kepada kita. Intinya buat kalian yang giginya sudah normal, bersyukurlah, karena banyak sekali orang-orang yang giginya pengen normal dan juga memiliki senyum yang sangat indah, itu sangat ingin sekali. Ini adalah takdir Allah. Allah memberikan keunikan pada saya dengan gigi yang berbeda dengan yang lain. Alangkah indahnya sebenarnya nikmat yang Allah berikan, namun di salah satu nikmat yang Allah berikan itu bisa nantinya akan mengganggu proses dalam pengunyahan gigi. Jadi boleh untuk disembuhkan. Jadi niat untuk sembuh, bukan niat untuk gaya-gayaan. Begitu ya teman-teman. Buat kalian yang ingin pasang behel, bismillah, kalian bisa, kalian kuat, dan kalian terpilih untuk menjadi pasien orto yang hebat. Terima kasih teman-teman sudah menonton vlog aku, semoga menginspirasi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.